kasih. Semoga nanti kamu menjadi anak yang pintar ya. Ya, sekarang sudah boleh masuk ke sekolah. Terima kasih ya. Tujuan pendidikan menurut Gajah Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi agar memperbaiki lakunya kebebasan yang hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada 7, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif di sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, ramah anak. Jadi anak itu agar bisa mampu berpikir dan bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Untuk yang perubahan
guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap anak. Yang nomor dua, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa merasa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Jadi sifat positif pada manusia itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu cinta, kasih sayang, dan diterima. Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu untuk bertahan hidup. Jadi kita kalau ini bertahan hidup, kita butuh makan, tempat tinggal, dan kesehatan, keamanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Sayang ini berhubungan dengan hati ya, terutama pasangan seperti itu. Iya, yang tidak punya pasangan nanti dicari-cari. Ya, yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan seperti bermain, humor, game, dan tertawa seperti itu. Nah, ini ada sebuah kasus di kelas 6 di SD Permai, yaitu salah satu muridnya apa yang bernama Agus ini, ya Agus, bernama Agus ini datang dan selalu mengeluh, sering dimintai makan siang dan siang mereka dengan bahasa jika Anda sebagai guru atau sebagai guru ya, apa yang akan Anda lakukan? Kita mencari informasi terlebih dahulu. Sebenarnya Agus ini melakukan hal tersebut pasti kan ada alasannya. Bisa jadi karena dia lapar, belum sarapan dari rumah. Yang kedua bisa jadi dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari anak-anak yang dia ambil nasinya, ambil bebannya tadi. Yang ketiga, dia merasa hebat karena bisa membuat temannya takut, jadi kayak Agus itu. Yang nomor 4, Agus merasa bahwa dengan bekal yang berwarna dia bosan karena makanannya itu saja. Orang tuanya itu tidak memberi bekal yang variasi. Yang kelima mungkin karena dia iseng, karena tidak ada kerjaan. Nah, yang nomor 4, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tujuan motivasi eksternal misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini biasanya secara tiba-tiba dan juga bisa berupa hukuman psikis atau fisik. Kalau konsekuensi itu secara terencana. Murid dibuat merasa tidak nyaman dan guru hanya sebagai mengontrol. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu disuruh mencari sendiri solusi atau jalan keluarnya dari masalah yang dia buat. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini biasanya membuat murid ini merasa, kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, biasanya dikasih hukuman secara fisik ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, terus korban bisa diabaikan atau murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dan
murid dan anak mendapatkan penguatan itu berbeda. Ini ada sebuah hukuman atau sebuah apa ya, seperti masalah di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya benar. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Iya. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Mengganti kertas tugas. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Iya, pintar. Posisi kontrol dulu itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai penonton, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau sebagai pemberi hukuman ini biasanya orangnya itu suka pemarah, ya suka pemarah, suka emosi, ya cepat tua, ya seperti itu. Jadi kata-katanya itu agak kasar biasanya. Terus kamu selalu saja salah, nah, seperti itu, bahasanya itu tinggi. Jadi anak itu jadi takut. Next. Kalau yang kedua, jadi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi kata-katanya sangat tajam. Jadi biasanya seperti itu. Nah, itu untuk yang membuat merasa bersalah. Next. Kalau posisi guru sebagai teman, nah, guru ini biasanya lebih dekat, lebih akrab dengan murid. Jadi murid itu merasa nyaman kalau misalkan bicara dengan guru yang sebagai teman. Tapi efek negatifnya itu murid merasa sangat bergantung sekali pada guru. Nah, next. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, guru yang sebagai pemantau ini hanya mengawasi saja. Jadi mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini lebih soal pemantau ini biasanya mempunyai catatan, dari tiap masing-masing anak. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini posisi yang sangat baik, ideal menurut saya. Karena posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kesalahannya, dan mencari solusinya sendiri. Nah, posisi kontrol apa guru? Dari kalimat ini kita bisa memilih posisi kontrol kita dari ini tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol di poin mana? Dari yang tadi penghukum, pemantau, terus pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Iya, pembuat merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukan. Nah, sekarang pilih lapangan dimulai. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Iya, guru olahraga biasanya. Iya, saya pembantu. Terus next. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol yang mana itu? Coba. Sebagai manajer atau pemantau? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ini termasuk posisi kontrol? Iya, benar, sebagai teman. Next. Kamu terlambat 15 menit. Nah, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Termasuk posisi kontrol yang mana ini ya? Dari kalimat yang diucapkan oleh seorang guru ini. Iya, pemantau. Nah, jadi untuk yang nomor 6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang telah diyakini bersama guru murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan kelas. Ini biasanya ada di tiap kelas dan biasanya ditulis di dalam kelas juga. Jadi yang siswa itu wajib untuk bisa
melakukan atau melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi semua warga itu harus semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dalam yang selanjutnya yang terakhir keyakinan kelas. Ini termasuk contoh-contoh dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan di kelas saya. Ya. Yang terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, ya. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan salah seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini contoh salah satu segitiga restitusi di kelas. Iya, ini salah satu murid yang membuang sampah sembarangan. Ya. Ya, jadi salah satu murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu membuang sampah sembarangan. Ya. Itu salah satu contoh dari pelanggaran keyakinan kelas yang ada di kelas saya, yaitu membuang sampah sembarangan. Untuk presentasi hari ini semoga banyak memberi kita ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup acara hari ini dengan doa alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.